أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Muharram 1431 Hijriah, kembali mengumpulkan kita di dalam sebuah majelis ilmu untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman agar diri kita menjadi orang Islam yang benar-benar tahu akan agamanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang studi banding antara tasawuf dengan ahlus sunnah. Saya akan menyebutkan sebagai muqaddimah beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnata Kitaballah wa sunnata rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya selama seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maka selama itu pula dia tidak akan sesat berada di dunia. Jalannya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala.
asalkan dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kita itu di dalam beragama tidak boleh terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama, tetapi sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Suatu hari atau suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami suatu garis lurus. Thumma qala hadza sabilullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah jalannya Allah. Jalan yang beliau tadi garis lurus tadi. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di samping kanan dan samping kiri dari garis yang lurus tadi. Wa qala hadhihi subul. Kemudian Nabi bersabda, ini adalah jalan-jalan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan-jalan ini ada setan yang mengajak menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus tadi, yang pertama tadi digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Itulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti jalan yang tadi garis-garis di kanan dan garis-garis di kiri. Kenapa? Karena ada syaitan yang memanggil akan garis-garis di kanan dan garis-garis di kiri tersebut. Dan Rasulullah sudah menjelaskan juga, kita jangan terlalu memberat-beratkan terhadap diri kita dalam beribadah, karena agama Islam itu mudah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya agama dan syariat Islam itu adalah berasal daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan dari agama Islam sedikit pun. Sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami agama itu seperti ini, bahwasanya agama itu berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melenceng dari jalan ini walaupun satu jengkal. Mereka tidak melenceng dari jalan ini walaupun satu jengkal. Dan setiap sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk penambahan di dalam syariat Islam, dan termasuk sesuatu yang baru di dalam agama, dan sesuatu yang mengada-ngada ditolak, dan amalannya atau pelakunya tertolak, baik besar ataupun kecil orangnya. Siapa saja yang mengerjakan sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam, yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka para sahabat sepakat bahwasanya itu adalah sebuah penambahan dalam syariat, dan itu adalah sesuatu yang baru dalam agama, dan itu merupakan perbuatan yang mengada-ngada dan tertolak, dan amalannya pun tertolak, baik itu kecil amalannya ataupun besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya sederhana tetapi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal ibadah, itu lebih baik daripada berijtihad, yang mencari hal-hal yang baru, tetapi semuanya adalah sesuatu yang baru, tidak pernah ada di dalam syariat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, dinukilkan di dalam kitab Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Dan juga Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala pernah meriwayatkan sebuah perkataan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan kullu ibadatan, ini kaidah, bagus sekali perkataan ini. Kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengannya, maka jangan kalian beribadah dengannya. Fa innal awwala lam yada'a lil akhiri maqalan. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sesuatu pun bagi generasi terakhir. Artinya tidak ada yang terluput dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka seluruhnya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum. Maka bertakwalah kepada Allah wahai para ulama dan wahai para ahli ibadah, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah para ikhwah sekalian. Jangan beribadah dengan sebuah ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum beribadah dengan ibadah tersebut, maka jangan beribadah dengannya. Ya, karena seluruh ibadah, seluruh syariat telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan para sahabat telah menyampaikannya kepada orang-orang setelahnya tanpa tertinggal sedikit pun. Dan kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, bid'ah di dalam agama Islam yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah telah berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunil yawma dina. Maka apa saja yang pada hari itu di zaman Rasulullah SAW bukan sebagai ajaran, bukan sebagai syariat, maka pada hari ini tidak akan menjadi syariat. Ini dinukilkan di dalam kitab As-Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah muqaddimah ini maka kita harus ketahui bahwasanya orang-orang ahlul kitab, mereka itu adalah orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam agamanya. Orang-orang Nasrani terlalu berlebihan di dalam beribadah, terlalu berlebihan. Orang-orang Yahudi terlalu meremehkan di dalam beribadahnya. Artinya sikap keterlaluan itu selalu ada di dalam kelompok ahlul kitab, di dalam agamanya ahlul kitab. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berbuat ghulu, berbuat terlalu berlebihan, terlalu ekstrim di dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Nah, berkenaan dengan kajian kita, yaitu perbedaan antara ahlus sunnah dengan tasawuf, pada pagi hari ini saya akan mencoba membacakan kepada antum semua kitab yang di hadapan saya ini, yaitu kitab Dirasat fit Tasawuf, ya, Dirasat fit Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir. Beliau ini berasal dari ulama Pakistan, dan judul pertama yang beliau bawakan yaitu At-Tatarruf 'inda Sufiyah, yaitu sikap berlebih-lebihan yang ada pada gerakan tasawuf. Dan yang paling menarik bagi saya di dalam kitab ini yaitu beliau menyebutkan beberapa nukilan bahwasanya orang-orang sufi melakukan perbuatan-perbuatan yang terlalu berlebihan,
yang mana dibandingkan dengan hadis dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbeda sekali. Mari kita yang pertama yaitu sikap yang terlalu berlebihan, yaitu orang sufi itu berlebihan dalam meninggalkan makanan, yaitu melaparkan diri, terlalu melaparkan diri, berlebihan dalam makanan. Kemudian bahkan orang-orang gerakan tasawuf mereka berpendapat bahwasanya al-ju' atau lapar itu termasuk daripada rukun dari pembelajaran tasawuf dan juga pokok dasar daripada pembelajaran tasawuf. Makanya mereka mengatakan kullu faqirin, kata Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Akhlaq Al-Matbuliyah yang dikarang oleh Asy-Sya'rani, kullu faqirin la yahsulu lahu ju'un wala 'ura fahuwa min abna'id dunya laisa lahu fi tariqil fuqara'i nasib. Setiap fakir, setiap yang mengharapkan akan pahala dari Allah atau mengharapkan ampunan dari Allah, setiap orang fakir, maksudnya fakir di sini adalah setiap orang yang mengharapkan sesuatu, la yahsulu lahu ju', dia tidak pernah lapar dan tidak memakai pakaian, artinya tidak pernah telanjang, fahuwa min abna'id dunya, maka dia ini termasuk daripada pengekor dunia, termasuk daripada penganut dunia. Laisa lahu tariqul fuqara nasib, laisa lahu fi tariqil fuqara'i nasibun. Dia tidak mempunyai di jalan orang-orang tasawuf pun bagian sedikit pun, ya, bagian sedikit pun. Jadi dari sini kita bisa ambil orang-orang gerakan tasawuf itu mereka mempunyai sebuah rukun, harus lapar dan harus meninggalkan dunia, tidak boleh kenyang, ya. Bahkan dinukilkan dari Ahmad Ar-Rifai, dia berkata, ana uhibbu lil murid al-ju' wal 'ura wal faqr wal dhul. Kata Ahmad Ar-Rifai sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Anwar Al-Qadasiyah yang dikarang oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku mencintai bagi murid, yaitu bagi orang-orang yang berjalan di atas jalannya tasawuf, untuk lapar, telanjang, fakir dan hina, ya, telanjang, fakir dan hina. Oleh sebab itulah banyak sekali hikayah-hikayah, cerita-cerita bohong yang mereka timbulkan dari keyakinan-keyakinan ini. Misalkan mereka membuat cerita tentang Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Mereka katakan kana la ya'kulu ta'ama naifan wa 20 yauman. Sahal bin Abdullah At-Tasturi, kata mereka, kata orang-orang tasawuf, pernah tidak makan selama 20 hari lebih. Tidak makan, ya, selama 20 hari lebih. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Luma yang dikarang oleh At-Tusi, Abu Nasr Asy-Syiraj. Kemudian juga mereka mengatakan tentang Sahal bin Abdullah At-Tasturi, mengatakan kana ya'kulu kulla 15 yauman marratan fa idza dakhala Ramadan lam ya'kul syai'an ila yaumil 'id. Kata mereka tentang Sahal bin Abdullah At-Tasturi, mereka mengatakan bahwasanya Sahal ini setiap 15 hari baru makan sekali. Setiap 15 hari baru makan sekali. Dan kalau masuk bulan Ramadan tidak makan sedikit pun sampai hari Id. Tidak makan sedikit pun sampai hari Idul Fitri, ya. Kemudian begitu pula Al-Bustami, dinukilkan perkataan Al-Bustami oleh mereka, ya, di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya yang dikarang oleh An-Nabhani. Jami' Karamatil Auliya yang dikarang oleh An-Nabhani, mereka menukilkan tentang Al-Bustami. Al-Bustami berkata, Abu Yazid Al-Bustami, yang minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu kita sebutkan tentang perkataan dia. Abu Yazid Al-Bustami, kata mereka, berkata, da'autu nafsi ila syai'in minat ta'at fala tujibni. Aku mengajak diriku untuk mengerjakan sebuah ketaatan, tetapi diriku malas, tidak menjawab akan ajakanku tersebut. Famana'tuha anil ma'sanah. Artinya, karena dia tidak mau mengerjakan ketaatan diriku,
ya diriku tidak mau mengerjakan ketaatan, aku larang diriku untuk minum air selama setahun. Aku larang diriku untuk minum air selama setahun. Begitu pula mereka menyebutkan tentang Ibrahim ibn Adham. Ini beberapa ahli zuhud, ya, mereka sebutkan bahwasanya awwalu dukhulihi tariq sanatun la akulu wala aklun wala syurbun wala nam. Artinya, ketika beliau memulai jalan tasawuf, dia setahun tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Nah, ya, ini disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat fi Khususis Salihin wal Auliya yang dikarang oleh Muhammad Dhaifullah Al-Ja'li. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, itu yang pertama, ya. Yang kedua, juga mereka tidak mau minum air dingin, ya. Mereka tidak mau minum air dingin. Misalkan Junaid, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qushairi tentang Junaid berkata, dakhaltu yauman 'ala as-sari as-saqti wa huwa yabki. Kata Junaid, aku pernah bertamu kepada seorang sufi yang bernama As-Sari As-Saqti, dan dia dalam keadaan menangis. Kemudian Junaid bertanya, kenapa engkau menangis? Kemudian As-Saqti berkata, pada tadi malam ada budak wanita datang kepadaku, budak anak kecil wanita datang kepadaku dan berkata, ya abati hadhi lailatun harrah wa hadzal kuzu u'alliquhu huna. Wahai bapakku, ini malam-malam yang sangat panas dan ini ada tempat air yang aku gantungkan di sini. Artinya kalau mau minum silahkan. Thumma anni hamalatni ainaya fanimtu. Kemudian aku tertidur pada malam itu. Fara'aitu jariyatan min ahsanil khalq. Al-khalqu qad nazalat minas sama' faqultu liman anta. Kemudian aku pun melihat di dalam mimpiku, karena tidur, melihat di dalam mimpiku seorang budak wanita cantik sekali turun dari langit. Kemudian aku berkata kepada budak wanita tersebut di dalam mimpi ini, untuk siapa kamu? Kemudian si budak wanita tersebut berkata, liman la yashrabul ma al-mubarrad fil kizan. Kata budak wanita ini yang di dalam mimpi yang dilihatnya tadi, kamu ini untuk siapa? Karena cantik sekali. Kemudian kata budak wanita tersebut, saya ini untuk orang yang tidak pernah minum air dingin yang ada di tempat tadi. Maksudnya mimpi tersebut memberikan kepada dia agar jangan diminum itu air. Fatanawaltul kuza fadarabtu bihil ard fakasartuhu. Lalu aku pun mengambil tempat air tersebut, kemudian aku pukulkan, aku lemparkan ke tanah dan akhirnya pecah. Tidak jadi diminum air dingin tersebut. Padahal malamnya sangat panas. Nah, itu dua kebiasaan yang dari dua ajaran dari gerakan tasawuf. Sedang kalau kita lihat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat bertentangan dengan hal itu. Seperti misalkan surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik dari rizki. Artinya kalau ada di dunia hal-hal yang baik dipakai. Kalau ada di dunia hal-hal yang bisa dimanfaatkan dipakai. Jangan sampai tidak dipakai. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai al halwa, ya, manisan dan juga madu. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian riwayat yang lain, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu bercerita, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Ja'far bercerita, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba bil qitha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma dicampur dengan mentimun. Ini termasuk daripada adab dalam makan kurma, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Amr ibn Umayyah,
seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau menceritakan, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yahtazza fi min katifi syah fi yadihi, fada'a ila shalah fa alqaha wa sikina allati yahtazzu biha, thumma qama fa shalla wa lam yatawadda.